Kenapa Papa membela Marvin? Papa membiarkan wanita jalang itu merebut calon suamiku. Merebut kebahagiaanku. Renata meluapkan emosinya. Seharusnya akulah yang bertanya pada kalian. Apa yang sedang kalian rencanakan? Kenapa tiba-tiba kamu mengungkapkan cinta pada Marvin? Tanya Henry. Pertanyaan itu membuat Vena dan Renata saling bersitatap dan berwajah bias. Apa yang kamu bicarakan? Wajar saja jika Renata jatuh cinta pada Marvin, kan? Dari kecil mereka sudah bersama. Kelit Vena menyelipkan rambut ke belakang telinga. Gestur gugupnya begitu mudah ditebak. Sejak kecil aku juga sudah sering mengatakan suka sama Marvin. Ada yang salah dengan itu? Tambah Renata dan diangguki oleh Vena. Sewaktu kecil mungkin sekedar suka biasa. Tetapi, setelah itu tidak pernah lagi. Belakangan ini kamu malah mendesak Marvin menikah. Apa yang sedang kalian rencanakan? Lagi, Henry kembali bertanya. Tidak ada kok. Sudahlah, aku marah sama Papa. Gara-gara Papa kebahagiaanku lenyap. Renata masuk ke kamarnya, menghindar dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan lagi oleh papanya. Vena, apa kamu bisa menjelaskan sesuatu padaku? Henry menatap lekat netra istrinya yang menyimpan kegugupan. Tidak ada yang harus aku jelaskan. Vena juga mengikuti cara Renata, segera pergi dari hadapan Henry. Di kamarnya, Renata mengambil ponselnya. Mengotak-atik ponselnya mencari kontak seseorang. Halo. Suara berat seseorang menyapa dari balik telepon. Aku dan Marvin sudah putus. Dia memutuskan pertunangan kami. Bagaimana ini? Renata terlihat resah, menggigit bibir bawahnya sambil terus melihat ke arah pintu. Kenapa kau terima? Jika sudah seperti ini, harus bagaimana? Siapa yang mau mempertanggungjawabkan anak yang di dalam kandunganmu itu? Pria di balik telepon juga terlihat kesal. Ini kan anakmu. Kenapa kita tidak menikah saja? Aku sangat mencintaimu, bukan Marvin. Renata meringis, pikirannya kalut dalam kebingungan. Sudahlah Renata. Dari awal aku sudah bilang, jika kau hamil aku tidak akan pernah mau bertanggung jawab. Jangan memaksaku atau aku akan membunuhmu. Salahmu sendiri yang mau menyerahkan dirimu padaku, ancam pria itu lagi, terlanjur kesal pada Renata yang terus-menerus mengajaknya menikah. Lalu, bagaimana dengan nasib anak ini? Renata menangis lagi. Mencengkram erat perutnya yang masih rata. Jangan membuatku pusing. Urus saja anakmu itu sendirian. Ingatlah. Jangan melibatkan aku. Kalau kau tidak bisa menikah, gugurkan saja. Ucap pria itu acuh tak acuh. Mendengar ucapan pria itu, Renata menggeram kesal. Segera dia memegangi perutnya yang masih sangat rata. Bahkan, kabar kehamilannya ini baru ia ketahui 1 minggu yang lalu. Lantas, mengapa ayah biologis dari bayinya bisa sekejam itu? Aku tidak akan menggugurkan anak ini. Bisakah jangan sekejam itu? Ini juga anakmu, tanda buah cinta kita. Aku sudah membuat kesalahan besar, tidak akan mungkin menambahkan dosa dengan membunuhnya. Anak ini juga tidak mau hadir di tengah-tengah kita, kitalah yang menghadirkannya. Renata menangis sesegukan, air matanya memburai tanpa dia inginkan. Berulang kali dia mengusap air mata dengan lengannya, tetap saja membanjiri wajah cantiknya. Hah! Jangan banyak bicara. Aku muak mendengarnya. Terserah kau mau mengambil keputusan apa, aku tidak akan menganggap anak itu ada apalagi bertanggung jawab dan menafkahinya. Jangan bermimpi. Jangan repotkan aku, hubungan kita hanya sebatas bersenang-senang saja. Bentak pria itu, tanpa Renata ketahui,
Di sana dia sedang membelai wanita lain di atas ranjangnya. Max, kau keterlaluan. Pekik Renata, isakannya makin terdengar sumbang. Begitu menyayat hati dan lara. Namun, kecerobohannya telah menghancurkan masa depannya. Pergilah ke neraka. Max mematikan sambungan telepon. Lirih, Renata bisa mendengar suara desahan wanita lain. Dia semakin tercekat, tidak sanggup berkata-kata selain menangis dalam diam. Ingin berteriak, takut papanya mendengar. Sudah pasti akan mencecarinya dengan beribu pertanyaan. Sedikit saja Renata salah dalam menjawab rentetan pertanyaan Henry, maka sanksi berat akan menunggunya. Namun, tidak ada sedikit pun rasa penyesalan di hati Renata. Yang ada dia malah semakin sibuk memikirkan cara untuk bisa menarik Marvin dalam pelukannya lagi, agar anaknya tidak terlahir tanpa ayah. Max, aku sangat mencintaimu. Sekejam apapun kau menyakitiku dan calon anak kita, tidak akan bisa mengubah perasaanku untukmu. Tidak apa-apa kau bersama wanita lain, setelah aku kembali kau pasti akan kembali lagi padaku, aku yakin itu. Gumam Renata, mengusap lembut perutnya. Kamu harus bertahan, sayang. Kamu adalah tanda cinta aku dan Max. Mungkin sekarang dia tidak menginginkan kamu. Suatu saat kelak, kamulah yang akan menjadi jembatan untuk kami berdua, ucap Renata pada janin dalam kandungannya. Tok, tok, tok. Pintu kamar Renata diketuk, membuat Renata terjingkat kaget. Siapa itu? Mamakah? Gumamnya bertanya-tanya. Tok, tok. Ketukan kembali terdengar. Renata bergegas merapikan penampilannya. Menghapus sisa air matanya yang masih mengaliri pipinya. Sesaat sebelum pintunya dibuka, jantung Renata berdegup kencang. Takut jika yang sejak tadi mengetuk pintu adalah papanya, Henry. Papa, ada apa? Tanya Renata, berusaha menunjukkan senyum tercantiknya pada Henry yang berdiri di depan pintu dengan tatapan sangar. Kamu habis menangis, iya? Tanya Henry, matanya semakin mendelik memperhatikan Renata yang buru-buru menggelengkan kepalanya. Menangis? Haha tidak kok, Pak. Papa salah dengar kali, sangkalnya, tertawa paksa untuk mengelabui papanya. Henry tidak mengatakan apapun lagi. Masih menatap wajah Renata, membuat wanita itu sangat risih tetapi hanya bisa diam sambil terus tersenyum, meyakinkan papanya. Istirahatlah. Henry langsung meninggalkan Renata. Setelah papanya pergi, Renata buru-buru menutup pintu kamarnya dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Hampir saja ketahuan, ucapnya, menghembuskan nafasnya kasar sembari menatap langit-langit kamar. Marvin, bagaimanapun kamu harus menikah denganku. Kamu harus balas budi kedua orang tuaku yang sudah merawatmu dari kecil. Sekarang, kau harus mau membantuku untuk merawat anakku dan juga Max, ucap Renata, tersenyum kecil kemudian memejamkan matanya. Mentari merangkak malu menuju singgasana. Tetesan embun masih jelas terlihat, bulir-bulirnya turun menyusuri permukaan dedaunan menumbuhkan kesejukan yang terasa oleh tiap insan yang terbangun menikmati indahnya alam di pagi hari. Udara masih rindang ditemani bunyi kokok ayam yang saling bersahutan tanda mentari akan naik ke tahtanya. Pancaran mentari berdesakan memasuki celah ventilasi menambah kesan kehangatan yang masih menyelimuti tiap-tiap insan. Arumi sudah bangun sejak tadi. Hari ini, Arumi beraktivitas dengan perasaan senang. Yang begitu kentara. Bagaikan ada 1000 kuntum bunga yang sedang bermekaran dalam hatinya, membuatnya tak henti-henti menyunggingkan senyum kebahagiaan. Setelah selesai mandi, Arumi ke dapur. Memutuskan untuk membantu Maid membuatkan sarapan. Saat Arumi sedang fokus dengan apa yang dikerjakan,
ada seseorang yang memeluknya dari belakang. Agak kaget, tapi Arumi memfokuskan dirinya lagi. Jangan seperti itu, malu. Lirik Arumi, menundukkan kepalanya, takut dengan tatapan para maid yang lain. Kenapa? Aku sedang memeluk calon istriku sendiri. Marvin memeluk Arumi semakin erat, tidak peduli dengan keberatan wanita itu. Ini hari Minggu. Setelah selesai dari rumah Rafa, kita ke taman bermain, ya, ajak Marvin. Padahal, pagi-pagi sekali Eric sudah mengabarinya kalau siang nanti Marvin harus datang ke markas Blood Evil untuk mengecek senjata yang baru saja datang. Tetapi, dia memilih meninggalkan semua kegiatannya dan menemani Arumi. Kamu tidak sibuk? Tanya Arumi, tangannya cekatan mengaduk susu hangat untuk dirinya sendiri. Hari Minggu, kantor tidak ada pekerjaan yang mendesak, sayang. Marvin berdiri di samping Arumi, memperhatikan wajah wanitanya dengan seksama. Terserah kamu saja mau kemana, aku ikut saja, jawab Arumi pasrah. Ayo kita sarapan, ajak Arumi sambil tersenyum pada Marvin. Arumi membawa semua makanan ke meja makan, dibantu oleh maid, mereka pun siap menyantap sarapan. Tidak ada yang memulai pembicaraan sampai akhirnya makanan pun habis. Apa kita akan pergi sekarang? Tanya Arumi, sirat keraguan kembali tergambar di wajahnya. Entah apa lagi yang sedang dicemaskan olehnya, Marvin pun bingung. Kamu ragu? Tanya Marvin, segera Arumi menggelengkan kepalanya. Jujur saja, aku ingin mengakhiri semua ini secepat mungkin. Tetapi, rasanya malas sekali kalau harus bertemu dengan Rafa dan juga Tante Lika. Meski aku bisa melawan apa yang mereka katakan, tetap saja hatiku sakit, jujur Arumi, tersenyum getir kala netranya bersitatap dengan Marvin. Ada aku, kamu tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Jika kita terus mengurungkan niat, kapan masalahmu dan pria itu akan selesai? Mas, terima kasih. Aku sudah kuat dan yakin untuk bertemu dengan mereka. Senyum Arumi merekah. Marvin mengangguk saja, tersenyum sambil menyentuh punggung tangan Arumi. Bersiaplah. Gunakan penampilan terbaikmu untuk membuat mereka bungkam. Perlihatkan jika kamu bisa tanpa mereka, tidak seperti yang mereka katakan. Buat mereka takut akan kedatanganmu dan waspada jika suatu saat kamu akan menyerang mereka lagi, ucap Marvin. Pria itu tahu, jikalaupun dia tidak mengatakan hal itu, pasti Arumi akan melakukan hal yang sama. Arumi dan Marvin sedang berada dalam perjalanan. Untuk sampai di kediaman Lika, membutuhkan waktu 1 jam. Kali ini, mereka hanya datang berdua, membawakan surat perceraian dan memaksa Rafa untuk menandatanganinya. Semua gugatan diselesaikan oleh pengacara Marvin. Namun, kali ini Arumi pun masih tidak mengerti kenapa Marvin mengajaknya untuk datang menemui Rafa. Mas, kenapa kita harus menemui Rafa? Bukankah bisa kalau hanya pengacaramu yang datang saja? Tanya Arumi. Aku hanya ingin melihat bagaimana reaksi pria gay itu saja. Sekalian mau melihat aset-aset yang mereka rebut. Itu rumah milikmu, kan? Tanya Marvin lagi. Arumi mengangguk. Rumah peninggalan kedua orang tuaku. Entahlah, kenapa aku bisa sebodoh itu. Sampai tidak sadar mereka mencelakaiku seperti itu. Merebut semua harta peninggalan kedua orang tuaku, tidak menyisakan apapun untukku. Bahkan, aku juga harus keluar dari rumahku sendiri. Arumi tersenyum miris, hatinya berdenyut kala mengingat semua. Peninggalan orang tuanya sudah jatuh ke tangan mantan suaminya, tanpa sepengetahuan dan persetujuan darinya langsung. Kita bisa merebutnya kembali, Rumi. Kedua orang tuamu pasti memiliki pengacara, kan?
Pengacara orang tuamu pasti memiliki surat kuasa untuk semua harta warisan itu. Aku yakin, mereka merubah nama kepemilikan aset-asetmu secara ilegal. Tenang saja, Rumi. Marvin mengusap punggung tangan Arumi, memberikan ketenangan untuk wanita yang sedang dilanda kegugupan dan kesedihan itu. Secara ilegal. Bagaimana bisa? Arumi mendesis, sama sekali tidak terpikirkan olehnya Rafa akan melakukan hal setidak masuk akal itu. Perampasan aset, sambung Marvin lagi. Bagaimana kamu tahu mengenai mengubah nama kepemilikan secara ilegal? Tanya Arumi, menatap Marvin yang malah santai walau jantungnya berdetak kencang. Aku biasa mendengar dari rekan-rekan bisnis lainnya. Karena itu aku bisa mengatasinya. Aku akan membantumu, jawab Marvin. Baiklah. Mereka sudah hampir sampai di kediaman Lika. Arumi sangat yakin kalau Rafa ada di sana. Biasanya, setiap akhir pekan, Rafa pasti akan menginap di rumah ibunya. Daripada menemani Arumi jalan-jalan, aku sekedar me time dengan istrinya itu. Walaupun Arumi merengek, bahkan tak ayal Arumi akan merajuk, tetap saja Rafa tidak akan peduli. Memilih pergi dan akan pulang di hari Senin. Itu rumahnya. Arumi menunjuk ke sebuah rumah yang lumayan mewah di sekitar kompleks. Ini rumah orang tuaku. Sejak kecil aku tinggal di sini. Semenjak orang tuaku meninggal, Rafa memohon padaku agar aku memberikan izin untuk Tante Lika tinggal di sini. Alasannya, kasihan rumah ini kosong dan supaya tidak mengganggu kami, terang Arumi, sekelebat kenangan masa lalu kembali terulang dalam pikirannya begitu saja. Berulang kali pula Arumi merutuki kebodohannya di masa lalu. Cintanya pada Rafa telah membutakan mata dan hatinya. Membodohi logikanya sampai tidak bisa berpikir dengan baik. Hingga akhirnya, kebahagiaan yang sudah lama didamba, harus berganti dengan datangnya kekecewaan yang mendalam akibat pengkhianatan. Pengkhianatan yang luar biasa sakitnya karena ternyata sejak awal Rafa memang tak mencintainya. Jika dia selingkuh dengan seorang wanita, mungkin aku akan berpikir dia sempat mencintaiku, tetapi hatinya sudah beralih. Tetapi, dia selingkuh dengan seorang pria. Itu membuktikan, sejak awal aku memang tidak ada di hatinya. Semua kebaikan dan perhatian yang diberikan hanya kepura-puraan. Jelas sekali, dia mendekati dan menikah denganku karena memiliki maksud tertentu, batin Arumi. Apa yang kamu pikirkan? Kita sudah sampai, ayo turun. Arumi mengangguk seraya tersenyum penuh makna. Saat Arumi turun dari mobil, semua pandangan tertuju padanya. Banyak maid, tukang kebun, bahkan satpam yang terkesima dengan kecantikan Arumi. Hanya dalam beberapa minggu, wanita itu sudah menjelma menjadi wanita cantik. Berbanding jauh saat dengan Rafa dulu. Nona Arumi. Sapa seorang maid, Ratna. Ratna, di mana Rafa? Tanya Arumi, tersenyum ramah pada Ratna. Tuan Rafa di dalam, Non, jawab Ratna, sesekali melirik ke dalam. Tante Lika juga ada di dalam. Tanya Arumi lagi. Ratna menganggukkan kepalanya. Ada. Aku langsung masuk ke dalam, iya. Pinta Arumi. Tetapi, Tuan Rafa sedang di ruang tamu. Tukas Ratna gugup, terus menunduk sambil memainkan jari jemarinya. Meski Ratna tidak menyebutkan secara gamblang, Arumi dan Marvin mengerti apa dimaksud oleh Ratna. Tidak apa-apa, aku langsung masuk saja. Mas, ayo. Mas, rekam saja apa yang Rafa perbuat. Dia selingkuh dengan wanita ataupun pria, tetap bisa dijadikan bukti, kan? Kita menyiapkan bukti untuk membuat dia tidak berkutik saja, bisik Arumi. Marvin setuju,
Dia mengeluarkan ponselnya dan langsung merekam perbuatan gila Rafa yang memang sedang bercumbu sambil menggrepe-grepe tubuh seorang pria yang usianya lebih muda darinya. Keduanya sama-sama menikmati cumbuan, saling bertukar saliva dan mengurut batang kejantanan lawan mainnya. Jangan lihat. Aku tidak suka kamu melihat tubuh pria lain, walaupun dia itu gay. Bisik Marvin. Rafa dan pasangan cintanya mulai membuka baju dan celana. Merasa buktinya sudah cukup, Marvin menyudahi aksi merekamnya itu. Aksi mereka merekam tidak akan ketahuan sebab teras depan terdapat banyak pilar-pilar besar dan tanaman rambat. Sekarang, rumah itu mirip seperti rumah yang tidak terawat. Arumi pun tidak tahu mengapa Lika membuat rumahnya jadi semak seperti itu. Keduanya masuk bersama-sama ke dalam rumah. Berdiri di depan pintu dalam waktu yang cukup lama. Namun, kedua pasangan sejenis di depan mereka masih belum menyadari kehadiran Arumi dan Marvin. Deheman Arumi menggema di sisi ruangan. Menyadari ada seseorang yang datang, kedua pria itu langsung menyudahi aksi mereka. Kalian kenapa bisa berada di sini? Teriak pria yang bersama Rafa. Masuklah ke kamar itu. Nanti aku akan menyusul. Dengan santai Rafa mengenakan bathrobe yang teronggok di atas meja. Seperti memang sudah disiapkan sejak awal. Dengan santai pula dia duduk di sofa, menaikkan sebelah kakinya sambil menatap Arumi dan Marvin. Cekak. Ternyata rumah kedua orang tuaku sudah beralih fungsi menjadi tempat perzinahan, ucap Arumi, menatap sekeliling sambil tersenyum kecut. Jangan asal bicara. Kata siapa ini rumah orang tuamu? Rafa malu jika Marvin mengetahui apa yang sudah diperbuat. Tadi hanya salah paham, jangan salah sangka, imbuhnya, buang muka sebentar kemudian barulah menatap Marvin lagi. Tidak lama, Lika datang sambil bersedekap. Duduk di samping Rafa dan menatap tajam ke arah Arumi dan Marvin secara bergantian. Ada apa lagi kau datang ke sini? Mau menyampaikan keputusasaan dan penyesalan? Ingin kembali pada anakku? Tanya Lika dengan senyum mengejek. Arumi juga membalas dengan senyuman mengejek. Putus asa. Penyesalan. Tante, jangan terlalu bermimpi, balas Arumi. Raut wajah Lika berubah seketika. Jadi, apa yang membuatmu datang ke sini? Hubungan kalian sudah berakhir. Beraninya masih datang ke sini. Sungut Lika. Memang kenapa kalau aku datang ke rumah orang tuaku? Arumi berjalan mendekat pada Rafa dan juga Lika yang menatapnya tajam. Arumi menggenggam erat map di tangannya. Kini, Arumi berdiri tepat di depan Rafa dan Lika. Hanya sebuah meja kecil yang menjadi jarak di antara mereka. Tanpa ragu Arumi melemparkan map tersebut ke wajah Rafa. Tanda tangani surat perceraian kita. Ucapnya dengan wajah datar.